Pertandingan akan dimulai dengan hitungan mundur 3, 2, 1. One Prix juga Aditya Fauzi berada di kelas novice dan sekarang dia memberikan kejutan bagi para seluruh pembalap-pembalap seniornya, dan inilah dia lambaian tangan yang begitu luar biasa. Wow, Aditya Fauzi, dan inilah dia timnya Yamaha Yamaha Seruyan TDR RRS Carglass Racetech dengan mengandalkan mekanik yang handal. Kalau Leon Chandra berada di naungan ataupun berada di layar kaca belakang. Inilah dia Rusman Padel, Bang Padel, balap berasal dari kota Papua, dari timur sana, bersiap memberikan kejutan pastinya untuk pebalap-pebalap lainnya. Rusman Padel yang berada di grid yang ke-7 Sport One dimanapun Anda berada. 91 Samsul Arifin disorot dengan baik bagi para seluruh tim-tim dan juga teman-teman dari TV One di sana yang bekerja keras dengan begitu luar biasa. 89 Sport One Lovers Wahyu Nugroho yang berada di grid ke-10. Ketei, sang jawara 2019 dari One Prix Championship di kelas OP1 Export, dan sekarang menduduki ataupun berada di grid posisi yang keempat, dan nampaknya ia mulai mempunyai PR yang begitu besar. Akankah titel terbaik atau jawara pertama bisa kembali ia renggut kembali? Rio Andrianto berada di grid yang ketiga, dan pimpinan perlombaan kita di sana yaitu adalah Bapak Edi Horizon sudah memberikan bahwa sesaat lagi para seluruh mekanik, para seluruh pendamping harus meninggalkan ataupun keluar dari area trek balap kita. 3 menit papan dibentangkan. Saat lagi Bung Harlan sebelum memulai jalannya balapan, para pembalap pasti akan mendapatkan sesi warm up ya Bung Harlan ya. Iya. Satu lap sepertinya cukup. Ferozi Kuncir, inilah dia pembalap muda kita yang begitu luar biasa membela tim dari ASR KKP Kendari, dan inilah dia salah satu tim baru kita Sport One Lovers untuk OP1 Expert 150 cc. 1 menit papan dibentangkan. Para pembalap akan ditinggalkan pendampingnya untuk segera memulai jalannya balapan ataupun sebelumnya warm up lap terlebih dahulu. Tidak hanya pembalap yang saya sebutkan tadi Sport One Lovers, ada Reynaldi Pradana, sang penakluk dari Sentul Karting Motorcycle International Circuit, dan masih banyak lagi. Damar Abiyoga juga ada dari CV Srikandi, itulah dia rekan satu tim dari Reynaldi Rere. Rapi Topan berada di urutan yang kelima, berbeda motor. Sang jawara menggunakan GTR dengan motor yang sama, dan juga Rapi Topan menggunakan Honda Sonic ya Bung Harlan ya. Betul sekali, karena karakternya dia lebih suka di motor ini ya. Dan postur tubuhnya Rapi Topan juga lebih tinggi dari Kete ya Bung Harlan ya. Dan sepertinya angle ataupun riding position yang lebih nyaman, lebih enak untuk Rapi Topan sendiri menggunakan, yaitu adalah Sonic ataupun Honda Sonic. Mengawali jalannya balapan di posisi yang pertama, salah satu pembalap harus mendorong motornya untuk bisa melanjutkan jalannya balapan. Di belakang sana Sport One Lovers dimanapun Anda berada, satu persatu kembali ke grid masing-masing, dan sesaat lagi bendera merah akan segera dibentangkan, bendera hijau akan segera ditarik, dan menandakan jalannya balapan sudah siap untuk kita lepas Sport One Lovers dimanapun Anda berada. Oke, baiklah Sport One Lovers, satu pembalap sepertinya agak sedikit kesulitan ya. Bendera merah dibentangkan Bung Harlan, bendera hijau ditarik, dan sesaat lagi akan segera dilepas. The light is on and the light is on. OP1 Export 150 cc sudah kita jalankan. Inilah dia langsung mengawali dari jalannya balapan Sport One Lovers, yaitu adalah Feroz Kuncir, sepertinya berada di urutan yang pertama. Begitu rapi, begitu tenang, tidak ingin terlalu memaksakan kendali. Wow, di belakang sana sepertinya begitu banyak body contact Bung Harlan sehingga ada yang terjatuh. Oke, inilah dia sang Kuncir, Feroz Kuncir, langsung saja mengawali jalannya balapan, berada di urutan yang pertama, dan di urutan yang kedua sepertinya yaitu adalah di urutan yang ketiga melakukan jalannya grid Rio Andrianto. Wow, luar biasa sekali Feroz Kuncir, tampil dengan begitu tenang. 3 pembalap langsung membuat grup sendiri. Pembalap ketiga, 1, 2, dan bahkan yang ketiga Sport One Lovers dimanapun Anda berada. Inilah dia memasuki F terakhir, dan kita sambut pembalap terbaik untuk urutan yang pertama. Pembalap lainnya di sesi qualifying time trial Sport One Lovers, dan inilah dia Feroz Kuncir. Bila mana kita bisa membahas sedikit karakteristik dari Feroz Kuncir Bung
Bung Harlan, dia memiliki hampir saja overslide untuk Aditya Fauzi dan sepertinya. Dan mereka sepertinya rekan satu tim pada saat ajang-ajang event lainnya, dan juga bermain bersama Bung Harlan seperti Aditya Fauzi, Mbeo, dan di kelas tadinya, dan juga sekarang adalah Feroz Kuncir, dan bergabungnya dengan Bro Erick. Sama kedua bakal sampai yang ketiga nantinya. Kami from behind untuk ketes sendiri dari timnya Haji Putra 969 Racing Team, dan urutan pertama yaitu adalah Aditya Fauzi, tidak mempedulikan tekanan karena karakter dari Feroz Kuncir begitu selalu memburu dan terus memburu posisi terdepan pastinya Bung Harlan. Bagaimanakah sedikit melakukan kesalahan lagi, 2 kali ya Bung, 2 times, 2 kali Aditya Fauzi melakukan kesalahan, dan sepertinya Feroz Kuncir agak sedikit tidak terlalu melihat celah yang bisa dimanfaatkan untuk Feroz Kuncir sendiri Bung Harlan. Bagaimana menurut Bung Harlan pergerakan dari Aditya Fauzi yang dari tadi sudah melakukan 2 kali kesalahan Bung Harlan? Jadi memang dia mau gaspol banget, memang dia mau coba memberikan gas kepada Ferozi, dimana memang sepertinya ban juga masih dingin, jadi istilahnya dia hampir sekali high side terus. Jadi tapi untungnya dia masih refleksinya masih bagus, jadi masih bisa handle motornya. Tapi kita lihat memang nih sebenarnya walaupun beda tim, dia sering melakukan latihan bersama. Jadi istilahnya dia karakter dua ini dipastikan sama, karena memang dia akhirnya berusaha mau melepaskan dari rombongan di belakangnya. Ya, inilah dia Sport Lovers masih tetap menggawangi jalannya balapan dengan begitu tenang. Kuncir, pebalap yang cukup dibilang masih muda, kelahiran 2002 dan di tahun ini baru menginjak sekitar umur 20 tahun. Begitu banyak sekali perjalanan yang masih akan ia gapai nantinya. Aditya Fauzi menorehkan pebalap dari tercepat dari para pebalap lainnya di sesi memasuki sekitar 4 laps yang sudah berlangsung untuk OP1 Expert 150 cc Sport Lovers dimanapun Anda berada. Di mana di urutan yang ketiga 65 Rio Andrianto masih terus melihat menelaah pergerakan Kuncir dan juga Aditya Fauzi Sport Lovers dimanapun Anda berada. Dan inilah dia masih tetap meninggalkan ataupun tidak mempedulikan 2 pebalap, silahkan memberikan gap untuk saya. Namun untuk di dalam hatinya dari 65 Rio Andrianto, nanti pada saat di lap-lap akhir saya akan memberikan kejutan untuk kalian berdua Sport Lovers seperti itu. Dan inilah dia, Kuncir nampaknya tidak terlalu agresif, bila mana pergerakannya tidak seperti yang saya bayangkan. Karena Kuncir tampil dengan begitu tenang menggunakan Yamaha MX King, di mana Yamaha dan KT saja di 5 besar yang menggunakan Honda GTR. Di mana bagaimana kita bisa melihat pabrikan dari Yamaha sepertinya lebih mendominasi untuk kelas olahan, untuk menahan laju dari pebalap sang maestro ataupun sang jawara One Prix Championship 2019 di kelas OP1 pastinya, di kelas expert. Dan sekarang di tim yang baru untuk KT mulai beradaptasi dengan baru, namun minta settingan ataupun motor yang sama, plek-plek, tidak ingin dibedakan. Saya ingin motor seperti ini. Dan kita tunggu saja aksi-aksi dari bagi para seluruh pebalap kita Sport Lovers dimanapun Anda berada. Inilah dia, bila mana teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami di sini di One Prix Championship 2021, pandangan mata kita menunjukkan dengan motor dengan nomor start 171. Ini adalah dia Renaldi Pradana di urutan keempat, dan inilah dia Sport Lovers. Dan kita kembali ke urutan yang pertama, Aditya Fauzi ya Bung Harman ya. Tadi kita pandangan matanya untuk Renaldi Pradana dan juga cukup jauh, cukup terlihat mulai renggang antara Feroz Kuncir dan juga sang jawara di posisi pertama sejauh ini Sport Lovers, Aditya Fauzi. Dan cukup baik sekali prestasi yang ditorehkan dari Aditya Fauzi, di mana di tahun 2019 ia baru berada di kelas novice di ajang One Prix Championship 2019, dan sekarang naik kelas langsung memberikan PR untuk para sang senior di belakangnya. Ini loh, anak muda juga ingin memberikan yang terbaik pastinya. Dan inilah dia para Sport Lovers dimanapun Anda berada, urutan pertama sampai urutan yang ke-10 kita bisa melihat bersama-sama. Dan urutan ke-6 127 yaitu adalah Ricky Ibrahim, dan urutan yang ke-7 adalah 270 Sport Lovers dimanapun Anda berada, 270 dan pebalap Nur Alfat di sana. Dan belum ada perubahan ataupun pergerakan yang cukup signifikan untuk kita bahas Bung Harlan. Namun inilah dia jalannya balapan, tidak bisa kita prediksi dari lap pertama tadi melakukan jalannya start, lampu start dihidupkan
dipadamkan, lampu start dimatikan, dan the light is on. Para pembalap langsung menancapkan motor yang mereka gunakan, dan nantinya bendera hitam putih akan menyambut sang jawara di OP1. Akankah Aditya Fauzi, sang novice kita di tahun 2019, dan sedikit highlightnya inilah dia Sport One Lovers. Pada saat memasuki beberapa tikungan, inilah dia R8 sepertinya ya. Oh, banyak sekali yang terjatuh. Body contact. Banyak sekali para pembalap-pembalap kita. Iya, inilah dia. Wah, Andre Muhammad Fadli juga terjatuh Iya. sepertinya. I'm Fadli, sang jawara AP250 terjatuh. Sangat disayangkan sekali Sport One Lovers dimanapun Anda berada. Dan Aditya Fauzi. Kembali kita konsentrasi untuk memperebutkan posisi yang pertama kembali di kelas OP1 Export 150cc. 14 laps tersisa untuk kelas kali ini, di mana Aditya Fauzi terus melenggangkan motornya, terus memaksimalkan, tampil dengan disiplin. Fairozi kuncir. Apakah gerangan yang terjadi untuk Fairoz sendiri? Begitu agresif karakteristik dari Fairoz, dan terlihat lap demi lap ia harus mulai kendur. Apakah ini terjadi trouble engine, Bung Harlan, ataukah Fairozi kuncir agak sedikit kesulitan untuk bisa mengejar dari pergerakan Aditya Fauzi, Bung Harlan? Ya, sepertinya memang lebih konsisten aja motor daripada Aditya Fauzi, dan juga mungkin pressure daripada ban daripada Aditya ini lebih pas. Sedangkan memang pembalap tuh harus jeli sekali, dimana memang kondisi track semuanya dia harus benar-benar mengetahuinya sekali. Sepertinya memang nih faktor daripada settingan daripada Fauzi ini dia lebih tepat. Jadi makanya dia lap by lapnya bisa konsisten, dan malah dia akhirnya lap terakhir ini menjelang lap terakhir ini lebih bisa memberikan gap kepada pembalap-pembalap lainnya. Dan memang sedikit terlihat agak sedikit memaksakan pada saat di lap awal untuk Fairoz kuncir untuk bisa memberikan gebrakan yang pasti, bisa memberikan kejutan demi kejutan. Dan inilah dia urutan ketiga ataupun peserta ketiga kita, posisi ketiga sejauh ini Rio Andrianto, Sport One Lovers dimanapun Anda berada. Motornya Yamaha juga sepertinya Sport One Lovers, dan masih terus berupaya keras merapatkan dirinya untuk ikut tempel Fairoz di kuncir. Dan di urutan keempat dia juga berusaha Rere, sang jawara di tahun 2019, dan inilah dia Fitriansya Kete sudah mulai tidak terlihat ya, Bung Harlan ya. Ya. Dan kemana kegerangan Fitriansya Kete? Sangat sayang sekali. Rere pelan tapi pasti, lap by lap, jarak ataupun different time terlihat semakin rapat, semakin dempet, dan semakin lengket saja. Inilah dia Rere. Apakah gerangan yang terjadi agak sedikit membetulkan dari kedok motornya, atau rem ya? atau biasanya rem dia biasa memajukan lagi, dia setting rem lagi. Rem ya. Dan inilah dia Sport One Lovers. Itulah dia urutan pertama sampai urutannya kelima sudah kita bahas. Dan inilah dia pemandangan yang begitu luar biasa, cuaca yang begitu konsisten dari Sentul Karting Motorcycle International Circuit. Aditya Fauzi memberikan gap yang begitu luar biasa. 1.4 detik. Bila mana dihitung dengan kalkulasi, waktunya sudah mulai sangat sulit untuk bisa dikejar ya, Bung Harlan ya. Bila mana nantinya Aditya Fauzi tidak mengalami ataupun mendapatkan kendala pada motornya ataupun trouble engine yang sering kita sebut di dunia balap Sport One Lovers dimanapun Anda berada. Dan inilah dia pandangan mata kita untuk urutan ketiga dan juga urutan yang keempat 65, yaitu dia Rio Andrianto dengan Revolution Liquid HRS Restec Import Pirelli by Ranta Management, rekan satu tim dari Wawan Velo. Dan sepertinya tidak bisa mengikuti jalannya acara dari One Break sendiri, ada suatu kendala. Dan inilah dia sang penakluk ataupun berada di belakangnya Renaldi Prada, berada di urutan yang keempat, berupaya keras memangkas different time, memangkas gapnya dari urutan yang ketiga Rio Andrianto. Rekan satu tim dari Renaldi Pradana, Damar Abioga dari CV2 Srikandi Hero 57 NHK GRM 19 tidak terlihat Sport One Lovers. Dan manajernya adalah Bung Rahmat yang kemarin minta disebutkan namanya oleh saya di TV. Oke, Bung Rahmat saya sebutkan karena memiliki kans untuk bisa naik ke podium 1 ataupun 2 ataupun yang ketiga. Saya sebutkan Bung Rahmat, semoga hasilnya nanti baik pada saat bendera hitam putih dikibarkan nantinya. 10 laps tersisa Sport One Lovers dimanapun Anda berada. Rio Andrianto, pandangan mata kita tetap fokus untuk dirinya.
untuk bisa mengunci posisi ketiga. Ia terus mendapatkan tekanan dari belakang sang penakluk sentul kaki Motorcycle International Circuit, yaitu adalah Renaldi Pradana Rere. Inilah dia Aditya Fauzi. Melenggang dengan pasti, dengan tenang, tidak mempedulikan sang rekan permainannya ataupun teman ataupun sanak saudaranya di belakang Ferozi Kuncir. Ia tetap memaksimalkan motor yang disetting ataupun engine builder dari Ko Leon Chandra. Dan Bung Harlan, boleh kita sedikit membahas memasuki lap-lap akhir dari jalannya OP1 Expert 150 cc. Apa yang harus mereka pertahankan dan apa yang harus mereka lakukan sampai nantinya bendera hitam putih dikibarkan, Bung Harlan? Ya, sepertinya kalau misalnya menurut saya untuk Fauzi ya, dia istilahnya tidak terlalu mempush lagi motornya nih, karena kan gapnya dia cukup baik. Dia tinggal menstabilkan lap by lapnya aja bisa lebih konsisten lagi. Jadi tidak harus mempush sampai fastest lap menurut saya. Jadi dikarenakan resikonya sangat banyak. Apabila sampai terlalu push akan bisa di trouble engine-nya bisa bermasalah. Gitu. Maksudnya engine-nya bisa bermasalah. Dan berarti untuk Aditya Fauzi hampir dibilang cukup aman, jadi dia tidak terlalu tampil motor, bisa nantinya sampai bendera hitam putih dikibarkan. Dan inilah dia yang menjadi PR untuk urutan kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai urutan-urutan di belakang lainnya. Seperti pekerjaannya terjadi, Ferozi Kuncir, dan lajumu semakin saja semakin melambat, terlihat di 5 putaran tersisa kali ini di kelas OP1 Expert 150 cc. Dan 3 pebalap. Kita terlalu fokus untuk Ferozi Kuncir dan juga Rio Andrianto. 0.190 detik saja, tidak sampai 1 detik, Bung Harlan. Dan semakin seru untuk memperebutkan siapa yang nanti naik untuk terbaik kedua. Aditya Fauzi sudah terlihat jauh, tidak ada terlihat dari layar kaca kita bersama Sport Lovers. Apakah bisa melakukan overtaking? Dan inilah dia, belum saatnya. R12 paling tepat untuk melakukan overtaking dari sisi dalam ya, Bung Harlan ya. Betul sekali. Dan inilah dia, slipstreaming dimanfaatkan. Apakah Rio Andrianto bisa melakukannya? Dan inilah dia akan dipaksakan. Iya, cantik dan oke, berhasil Rio Andrianto. Ferozi Kuncir. Oke, side by side. Dan Sport Lovers, Kuncir kembali berada di urutan yang kedua. Dimanfaatkan Rere berada di urutan yang keempat. Dan inilah dia, Rere akan memberikan kejutan juga untuk Rio Andrianto dan juga Ferozi Kuncir memasuki 4 putaran tersisa Sport Lovers dimanapun Anda berada. Dan baru saja tadi kita sedikit membahas Sport Lovers, di mana Kuncir berhasil di overtake oleh Rio Andrianto, dan Renaldi coming from behind akan memberikan kejutan untuk 2 pebalap di depannya, 2 pebalap pesaingnya. Dan tipis sekali di front time-nya, 0.095, 0.410. Akankah mereka bisa berhasil finish dengan mulus dan baik sesuai dengan ekspektasi mereka masing-masing, Sport Lovers dimanapun Anda berada? 4 putaran tersisa. Inilah dia, slipstream, waktu yang baik untuk melakukan dari inside. Oke, Ferozi Kuncir kembali menutup dengan baik sekali, Sport Lovers. Rio Andrianto harus tampil dengan tenang. Dia memiliki 2 PR untuk melakukan overtaking dan untuk menutup celah di belakangnya. Dan Sport Lovers, Bung Harlan, apakah mereka bisa oke, agak sedikit keluar dari track, out of track dari Rere dan juga Rio Andrianto, Sport Lovers. Inilah dia, langsung dimanfaatkan oleh Kuncir untuk kancir begitu saja, Bung Harlan ya. Betul sekali. Dan inilah dia, Sport Lovers, tidak bisa kita prediksi karena 3 laps tersisa. Waktu yang semakin mepet untuk Rere langsung berupaya keras dari inside, body contact. Dan inilah dia, Rere berhasil, Sport Lovers. Belum saatnya. Kembali lagi Rio Andrianto berada di urutan pertama, Rere dari outside dan Rere inside kembali. Slipstreaming berupaya keras, inside dari Rio. Hampir saja body contact dan 2 pebalap hampir saja terjatuh nantinya. Dan kita bisa melihat Sport Lovers 2 putaran tersisa. Inilah dia, Rio Andrianto tidak mempedulikan urutan kedua lagi ataupun posisi yang kedua. Dia mempunyai 1 PR, yaitu adalah tidak diambil alih oleh Rere sendiri, Sport Lovers dimanapun Anda berada. Inilah dia, Rere sang penakluk sentul kaki Motorcycle International Circuit akan memberikan kejutan dan akan memberikan pelajaran untuk Rio Andrianto. Namun side by side diperlihatkan well on
wheel, ban ke ban. Dulu saya menyebutkan tahun 2019 bumper to bumper. Mereka tidak menggunakan bumper, Bung Harun. Iya, betul Dan sekarang sekali. kita menyebutkan wheel on wheel. Oke, ban ke ban. Dan Gladius Sport One Lovers posisi ketiga dan juga posisi yang keempat, di mana dua pebalap masih memiliki kans yang sama untuk nanti naiknya ke podium untuk terbaik di ketiga. Dan dia sang jawara kita Aditya Fauzi memasuki final lap ataupun putaran terakhir dari OP1 Expert 150 cc. Dia tampil dengan begitu tenang, lap demi lap, tikungan demi tikungan, ia lewati, ia hampiri. Dan sedang lagi bendera hitam putih akan segera kita sambut sang jawara dari OP1 terbaru kita di tahun 2021, One Prix. Dan inilah dia memasuki dari track kita. R12 dihampiri, tikungan yang paling diidam-idamkan bagi para seluruh pembalap untuk bisa memberikan yang terbaik. R13 dan R14, bendera hitam putih dikibarkan. The winner is Aditya Fauzi Sport One Lover. Dan terbaik dua Kuncir. Terbaik ketiga Rio Andrianto ya, Bung. Karena posisinya sempat merenggang jadinya, jadi istilahnya tidak ada fight lagi. Ya, inilah dia Sport One Lovers, sudah dikibarkan bendera hitam putih menandakan jalannya balapan sudah berakhir untuk OP1 Expert 150 cc, di mana Adik itu luar biasa berikan selamat dengan salah satu pebalap di sana, yaitu adalah rekannya 78 Riza Hanung Subentra. Sedikit berbincang, nampaknya rekan satu timnya sendiri dan menyambut dengan luar biasa. Dan final result sudah keluar, Aditya Fauzi, congratulations. Dan inilah dia Feroz Kuncir, Rio Andrianto terbaik ketiga, dan terbaik keempat Reynaldi Pradana, terbaik kelima sang jawara kita di tahun 2019 harus puas berada di urutan yang kelima. Dan selanjutnya dari urutan 11 sampai urutan yang ke-20 ataupun terbaik 11 sampai terbaik yang ke-20, Wilman Hammer yang di tahun 2019 sempat memberikan ancaman untuk sang Fitriansyah Kete, dan sekarang ia harus longgar di urutan yang ke-20 dengan timnya Fastech dan juga si Giro, dan dia harus puas berada di urutan yang ke-20. Mungkin putaran yang selanjutnya kita akan bisa menyaksikan untuk para pebalap-pebalap menunjukkan aksinya kembali Sport One Lovers. Dan inilah dia, kita bisa melihat bersama-sama highlight untuk menyambut sang jawara Aditya Fauzi. Langsung mengepalkan tangannya, yes, I'm the winner Sport One Lovers dimanapun Anda berada. Fairozi Kuncir berada di urutan yang kedua, Rio Andrianto di urutan ketiga, dan Rere berada di belakangnya di urutan yang keempat. Oke, Sport One Lovers, itulah dia jalannya dari gengsi, yaitu One Prix 1 kelas Expert 150 cc One Prix Championship 2021. Dan kita akan sama-sama menyaksikan ketiga pebalap terbaik kita yang akan naik ke podium, di mana di posisi ketiga kita jumpai bersama ada Rio Andrianto di sana dari pebalap tim Revolution Liquid AHRS Racetech Ivon Pirelli. Dan inilah pebalap terbaik kedua kita untuk putaran yang pertama di Expert 1, yaitu Fairozi Kuncir kalau katanya Bu Alexi Tompul. Ini ada dari tim Ivon Racetech Pirelli, dan juga inilah yang winner yang kita dapatkan yang terbaik di juara 1 di kelasnya One Prix 1 Expert Race 150 cc Aditya Fauzi dari tim Yamaha Yamalup Seruyan TDR RRS Cargo Racetech. Dan Aditya Fauzi ini baru saja naik kelas, di mana tadinya di 2019 adalah kelas novice, kini ia menjadi terbaik di kelas expert di putaran pertama di kelas 150 cc ya Bung ya. Betul. Jadi memang walaupun dia baru naik kelas, tapi dia disupport oleh tim yang baik dan juga rekan pembalap-pembalapnya juga yang baik. Jadi di latihan itu sudah sama seperti pembalap-pembalap yang top yang lain.